Halo, gue Vino Gebastian. Sekarang gue lagi mau jawab pertanyaan-pertanyaan lo semua di Tanya Gue Apa Aja, hanya di Kumparan. Oke, pertanyaan pertama dari Rizky Gaga. Dia nanya, Bang Vino apa pendapat abang tentang cowok berperut buncit? Menurut gue cowok berperut buncit tuh seksi ya. Karena kalau misalnya lo lihat sekarang, tren zaman sekarang tuh cowok-cowok berperut buncit tuh ceweknya tuh cantik-cantik loh, banyak loh. Contohnya Abang Hotman Paris, ya kan? Luar biasa. Saya lihat sosial medianya dia dikelilingi oleh cewek-cewek cantik. Salut ya. Yang kedua, pertanyaannya ini serius banget nih kayaknya nih. Bang Vino lebih milih mencintai atau dicintai? Kayaknya dicintai aja ya. Kalau mencintai mulu tapi nggak ada feedbacknya, males juga. Mendingan dicintai aja deh. Karena dengan dicintai pasti lama-lama kita akan mencintai juga. Apa sih? Oke. Pertanyaan ketiga, mencintai siapa? Oh, tadi dari Fareza Arfian. Fareza Arfian nanya, Bang Vino lebih milih mencintai atau dicintai? Jadi gue jawabnya dicintai. Karena kalau kita dicintai terus, lama-lama hati kita akan terbuka untuk mencintai. Sedap. Pertanyaan ketiga dari Anissa Sadino. Siapa nih? Kayak kenal ya? Mas Vino pilih Dave Grohl atau Bruno Mars? Dave Grohl kali ya. Karena dari zamannya di Nirvana, gue udah suka banget Dave Grohl. Dan Dave Grohl itu salah satu drummer yang memotivasi gue untuk memainkan alat musik drum. Jadi Dave Grohl. Bang, kalau tahu Bang, yang pertanyaan keempat dari Sally Nisrina Faradila. Bang, kalau boleh tahu, semua abang emang kayak abang-abang ya? Bang, kalau boleh tahu, pendekar hebat macam Wiro Sableng masih suka ditanyain kapan nikah nggak? Mohon dijawab Bang. Masih, karena setahu gue sampai serial terakhirnya Wiro tuh dia masih abu-abu nikahnya sama siapa. Jadi masih tetap ditanyain, Wiro kapan nikah? Gitu. Jawabannya ada di film Wiro Sableng, 30 Agustus 2018. Kali. Bang Vino seneng, dari Nara Sofian. Pertanyaan kelima, Bang Vino lebih seneng main film laga atau horor? Menurut gue dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Film laga Indonesia itu udah luar biasa hebat. Film horor Indonesia juga udah mulai bagus gitu. Jadi memang dua-duanya kalau ditawarin dan punya skrip yang oke, karakter yang bagus, gue rasa dua-duanya gue tertarik sih. Jadi yang penting kita support terus film Indonesia. Thank you Nara Sofian. Selanjutnya Muhammad Iqbal Asnawi. Bang, belajar acting di mana sih? Mahal nggak? Kebetulan saya nggak pernah punya saya nggak pernah ikut sekolah acting, saya nggak pernah masuk ke pendidikan acting secara formal. Tapi memang dari pertama kali saya main film, saya udah mendapatkan film yang yang punya persiapan yang benar-benar matang gitu. Jadi kita dipanggilin acting coach, kita belajar acting selama sebulan, ada karantinanya. Terus dilanjutkan dengan film kedua, film ketiga, dan semuanya dilakukan dengan proses yang benar gitu. Jadi saya dipanggil didatengin acting coach untuk belajar. Tapi selain itu juga saya mungkin banyak nonton film. Saya juga banyak dapat masukan dari lawan-lawan main saya, mulai dari yang senior sampai yang junior. Karena buat belajar acting itu kan nggak harus selalu yang senior ya, yang di junior pun kita juga harus banyak tukar pikiran dengan mereka. Jadi kalau kamu mau belajar acting, coba aja dulu. Karena kamu gak akan pernah tahu kalau kamu gak pernah nyoba. Oke? Ketujuh, kapan dari Rita 1, kapan nambah momongan Bang? Pertanyaannya sampai momongan nih. Doain aja ya, semoga dikasih lagi nanti sama Allah. Amin. Pertanyaan ke-8. Wah, ini serius nih. Bang, dukung siapa Bang?
dari Indonesia Keren. Dukung Jokowi atau Prabowo? Gue dukung Wiro Sableng tanggal 30 Agustus 2018. Buat Pak Jokowi dan Pak Prabowo nanti bersaingnya secara sehat ya Pak. Pertanyaan ke-9 dari Andreas Eko Yuwono. Bang, ada beban gak sih meranin Wiro Sableng? Sebenarnya dibilang beban sih pasti ada beban gitu. Cuman harus kita jadiin challenge karena gimana pun juga orang pasti akan menilai wah Vino anaknya Bastian Tito yang pengarangnya pasti akan apa namanya pasti akan total gitu. Ya total sih pasti tapi jujur gue bermain di sini bukan berarti gue yang paling tahu soal Wiro Sableng. Semuanya ada proses, semuanya ada casting, ada orang yang apa namanya yang membantu gue di sini gitu. Dan gue pengen ketika bermain di sini ya memang benar-benar sebagai aktor aja gitu. Jadi dipisahin dari anaknya siapa. Jadi Vino sebagai Wiro ya karena Vino seorang aktor bukan karena Vino anaknya siapa. Dan memang ketika gue bermain di film Wiro Sableng ini siapapun yang bermain Wiro Sableng Mas Ken dan Om Tony Hidayat dulunya, gue rasa itu adalah aktor yang memerankan Wiro Sableng yang terbaik di zamannya gitu. Dan mudah-mudahan Wiro Sableng tahun ini pun juga bisa mendapatkan tempat di masyarakat, bisa mengembalikan kebangkitan lagi superhero Indonesia, dan mudah-mudahan film ini bisa ditonton oleh banyak orang. Dan kamu jangan lupa ajak keluarga kamu semua nonton Wiro Sableng tanggal 30 Agustus, oke? Terima kasih. Andreas Eko Yuwono. Terakhir kita pilih yang seru ya. Apa nih? Yang menarik ini nih. Dari Muhammad Fadli Rizal. Mas, ada rencana masuk partai gak? Gue mau masuk Partai Lembah Tengkorak. Partai Lembah Tengkorak itu adalah partainya Kala Hijau di film Wiro Sableng. Jadi kalau nanti lo nonton film Wiro Sableng ada nama karakternya Kala Hijau, dia punya partai namanya Partai Lembah Tengkorak. Kita mendingan masuk partai situ aja. Karena semuanya fantasi, bohong-bohongan. Jadi fun-fun aja. Oke, thank you semuanya. Gue udah jawab 10 pertanyaan di apa namanya? Ditanya gue apa aja di Kumparan. Gue cuma mau ngingetin film Wiro Sableng akan tayang tanggal 30 Agustus 2018. Pantengin wawancara kita juga soal Wiro Sableng di Kumparan. Dan pokoknya siap-siap.